Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Gajah Duduk dipilih karena sudah lama hadir dalam mewarnai perkembangan berbusana di Nusantara dan telah melekat di hati lapisan konsumen secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya sehingga sekarang tidak hanya dikenakan oleh pria sebagai outfitnya, karena kain sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya serta tidak bisa dibandingkan. Hal ini sesuai dengan tagline kita, Legenda Nusantara, bahwa sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan program eksklusif Metro TV Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Baik, semangat selalu untuk malam ini, episode Q&A spesial untuk Anda. Ia dikenal sebagai teknokrat sejati. Sebagian hidupnya didedikasikan untuk dunia teknologi, khususnya industri penerbangan Indonesia. Itu kata kuncinya, apakah Anda sudah tahu? Nah, satu lagi ini, ia suka membaca buku seperti sang ayah yang juga merupakan tokoh bangsa yang sangat legendaris. Meski lahir dan tinggal sekian lama di lain benua, namun cintanya pada Indonesia tak perlu ditanya. Ia pulang dan melanjutkan mimpi sang ayah agar Indonesia bisa membuat pesawat terbang sendiri. Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie nampaknya harus berbangga. Sang putra kini telah melanglang buana turut dalam kontestasi penting dalam pilkada. Mampukah ia jadi pemimpin harapan bangsa? Langsung saja kita akan undang bintang tamu malam ini, Ilham Akbar Habibie. Tepuk tangan lagi untuk Pak Ilham. Silakan berjabat tangan dulu, Pak Ilham. Halo, apa kabar? Gimana? Halo. Boleh kita ngobrol dulu Pak Ilham, tepuk tangan sekali lagi. Sebenarnya masih muda ya, Pak atau Bang atau Mas biasanya nyaman dipanggilnya? Kalau di Jabar, Kang. Kang, oh Kang Ilham. Oke, kita panggil Kang Ilham ya. Oke, Kang Ilham, ini agak menjadi pertanyaan yang mungkin semoga nggak kapok dijawab. Kenapa masuk politik mau sih? Nah, buat saya itu sebetulnya biarpun masa politik, saya tujuannya tetap sama. Apa? Saya pulang ke Indonesia, memang di sini untuk membantu negara bangsa menjadi maju. Oke. Jadi dulu sebagai bisnis atau akademisi atau aktivis selalu dengan tujuan yang sama. Saya cuma pindah jalur, tapi tujuan sama. Nah, salah satu yang menjadi ciri Kang Ilham ini adalah dia selalu on time. Saking on time-nya punya 2 jam yang dipakai sekaligus. Boleh ditunjukkan Kang Ilham? Iya, ini ada satu. Kenapa pakai 2 jam? Kedua. Nah, ini sebetulnya alasnya agak berbeda. Ini adalah jam yang Bapak gunakan tiap hari termasuk waktu Bapak meninggal. Jadi Bapak berpesan kepada saya untuk selalu mengenakan jam ini. Jadi saya mengenakan itu kena Bapak. Kalau ini jam saya memang yang tersambungkan dengan handphone. Jadi ini bukan saja jam tapi ada juga informasi. Kalau ini memang jam tapi juga sekaligus saya terkenang dengan Bapak. Wow, lengkap sekali penuh makna. Terima kasih Pak Ilham. Oke, langsung saja silakan duduk. Kita akan lebih banyak lagi menggali. Silakan duduknya di sana. Terima kasih. Baik, kali ini Q&A akan menggali banyak informasi. Kita akan berdiskusi, bertukar pikiran, tanya jawab. Namun ada aturannya, ada 9 box yang nanti akan ada topik-topik di dalamnya. Dan silakan nanti Kang Ilham boleh memilih box mana yang disukai. Kita akan langsung mulai yang pertama, box nomor berapa? 9. Box nomor 9 ya, kita buka box nomor 9. Politik gelitik. Oke. Ya, bicara soal politik, pertanyaannya modalnya apa sih Kang Ilham untuk memajukan bangsa? Kan sudah lama nggak kelihatan sebenarnya masuk di dunia politik, tapi tiba-tiba muncul begitu.
Saya kira negara ini kalau mau maju, kita kan punya target yang besar mau menjadi Indonesia emas. Kita lihat contoh-contoh lain negara di Asia misalnya, Jepang, Korea, Tiongkok, mereka itu menjadi maju. Kenapa? Karena industri. Karena industri. Karena industri. Kalau kita lihat ya 30 tahun yang lalu, siapa yang mau beli mobil Cina? Nggak ada. Mocin pun tidak laku dulu karena memang kualitasnya kurang baik. Tapi sekarang, jangankan mobil dan sepeda motor. Kita naik Wush tiap beberapa hari naik Wush, misalnya saya dari Bandung, Jakarta itu kan sering banget. Itu teknologi Cina gitu ya. Dan dulu itu mereka di bawah kita tahun 90-an. Sekarang udah berapa kali di atas kita. Jadi kita melihat di mata kepala kita sendiri dalam generasi kita ini, ya memang kalau kita mau menjadi negara maju, harus pakai cara tertentu. Cara tertentu Bang Hensat, setuju nggak? Saya sih setuju aja, cuma yang saya bingung ngapain masuk lewat jalur susah ya. Kan masuknya lewat jalur pilkada kan. Jalur pilkada di Jawa Barat juga, menurut saya itu masih jauh dari level nasional. Padahal, menurut saya kalau Pak Ilham mau minta jadi menteri pasti dikasih sama Pak Prabowo tuh. Kenapa nggak mau ambil jalur yang lebih mudah, Pak? Pertanyaan bagus sekali, karena itu memang sering yang ditanyakan kepada saya. Tapi kalau menurut saya begini, kalau kita perkiraan saya adalah kalau sekarang dibentuk kabinet, yang diberikan prioritas itu yang telah berjasa untuk Pak Prabowo untuk memenangkan pilpresnya. Jadi mungkin saya tidak termasuk dalam ranah itu saya kira. Jadi biarpun sering dikatakan mau dibentuk kabinet dengan para pakar, jadi tidak diperhatikan kemauan partai politik ini itu. Tapi belum tentu seperti itu. Kalau saya mau jadi gubernur, tergantung dengan pemilih. Itu perbedaannya saya kira. Dan dua-duanya ada kiprah menurut saya. Jadi benar ada jabatan-jabatan kementerian yang orang pikir saya cocok. Sebagai contoh, Kementerian Ristek. Banyak orang bilang, oh Ilham kamu jadi Ristek aja. Saya pikir cocok memang. Hanya saja kita saat ini tidak ada Kementerian Ristek. Itu telah dihilangkan menjadi BRIN gitu ya. Atau BRIN sebagian masuk ke Dikbud Ristek. Itu beda dengan zaman dulu. Nah kita lihat bagaimana apa itu akan ada lagi. Kemudian kalau saya kan mau menyalonkan diri sebagai gubernur. Juga bukan di sembarangan provinsi. Ya, ada yang bilang, Ham kenapa sih nggak di Gorontalo aja karena saya ada daerah Gorontalo. Atau tidak di Sulsel, jadi juga ada daerah Bugis gitu ya. Ya saya pikir dua-dua provinsi penting, tapi dia tidak punya industri yang berarti. Kalau industri di Indonesia ini lebih dari 50% ada di satu provinsi, yaitu namanya Jabar. Jadi lebih cocok ke Jabar, ya itu juga kontribusi kepada kita menjadi Indonesia emas. Menurut saya tidak kalah dengan kita menjadi menteri di satu bidang, memang lebih nasional bahkan internasional, tapi bagaimanapun industri kan harus diimplementasikan. Di mana? Itu di daerah. Daerah mana? Yang menonjol dua menurut saya, Jabar, Jatim. Tapi kan gini Pak, tepuk tangan dulu. menteri itu akan dipilih Oktober Pak. Sementara pilkada baru November. Tapi dalam perjalanan misalnya, kemudian Pak Prabowo minta Kang Ilham sebagai menteri, akan take menteri atau tetap maju ke Pilgub? Saya kira di situ ada kendala waktu. Karena kalau kita mau nyalon sebagai gubernur, pendaftarannya adalah tanggal 27 Agustus. Jadi kalau dipilih seandainya sebagai menteri itu 2 bulan kemudian, di mana sudah kampanye berjalan 2 bulan atau sebulan, kemudian udah kita berinvestasi cukup banyak orang punya harapan. Jadi janji-janji yang susah itu menurut saya, lebih tidak bermoral kalau kita misalnya tiba-tiba lompat gitu ya, menjadi oh kita tidak terus, kita jadi menteri aja, lebih enak itu. Wow, tidak bermoral. Oke, dia. Itu beban dia buat dia, beban. Tapi Kang, kenapa baru sekarang? Kenapa baru muncul sekarang? Banyak yang bertanya juga seperti itu. Iya. Yang saya belajar di dunia politik ada yang namanya momentum. Ya. Kadang memang belum cocok rasanya ya. Jadi katakanlah kenapa nggak 5 tahun yang lalu? Misalnya ya, 5 tahun lalu itu ayah saya baru meninggal. Dan waktu itu memang mungkin secara mental saya belum siap. Ya. Karena ini juga mendadak terus terang. Ya. Jadi saya beberapa bulan yang lalu mengadakan diskusi dengan teman dan saudara di kantor. Seperti setiap beberapa saat kita mengadakan diskusi lebih ke politik. Apa yang harus kita buat sebagai orang yang bergerak di bisnis, kita punya aktivitas di organisasi, sekarang ada perubahan politik, apa yang kita harus lakukan. Ada seorang saudara yang menyampaikan ke saya, dia bilang, Ham, kenapa sih kamu nggak mau nyalon sebagai gubernur? Saya bilang, saya ini bukan orang politik, tapi dia bilang, Ham, pikirin. Karena yang diperlukan oleh negara kita itu adalah muka baru. Kita mumet lihat itu aja. Perlu ada sedikit yang penyegaran gitu. Saya bilang, tidak salah juga ya pemikiran kamu. Jadi luar dugaan saya yang sangat mengejutkan ya, reaksinya luar biasa. Tapi kan kalau tidak salah apa benar dulu Bapak sempat melarang untuk
Mas Ilham masuk Kalau politik? melarang nggak pernah. Bapak tidak mendukung, tidak melarang, tapi lebih banyak. Tidak mendukung, tidak melarang. Tapi gimana? Mendukung dong? maksudnya gini, mendukung tidak menyarankan ya. Oke. Jadi saya tidak pernah bertanya, oh saya mau jadi politisi, Bapak bilang nggak mendukung, bukan itu. Ya. Tapi Bapak tidak pernah mengatakan kamu ini harus berpolitik, tidak. Tapi Bapak juga katakan bahwasannya kita kalau sebagai warga bisa saja kita menggunakan jalur kita masing-masing. Bisa sebagai pebisnis, akademisi, aktivis, atau apa saja. Semuanya membantu dalam hal memajukan negara bangsa. Semuanya. Jadi tidak wajib masuk ke dunia politik, tidak wajib masuk ke pemerintahan. Charlie, silakan. Silakan. Justru itu Kang Ilham yang pengen saya tanya. Karena nggak banyak anak yang bisa mengikuti atau menginspirasi layaknya seorang ayah. Ya. Jadi, dan ini terlihat dari pertama tadi Kang Ilham menjawab, jawaban-jawabannya itu mengingatkan kita semua atas statement-statement almarhum Eyang Habibie dulu. Iya. Kenapa akhirnya masuk politik, saya Iya, ini iya. bukan orang politik, dan lain-lain. Iya. Pertanyaannya adalah, apakah itu memang terinspirasi oleh beliau, atau karena ada tekanan, atau itu menjadi beban nggak sih sebetulnya menjadi anak dari seorang presiden nomor 3 Iya. di Indonesia? Yang dicintai dan Yang dihormati, dicintai legendaris dan pula. sangat dihormati. Ya kalau kita lihat diri saya memang nggak bisa melarikan diri dari pengaruh Bapak. Banyak sekali informasi yang saya diberikan oleh Bapak dan Ibu, dan saya banyak sekali belajar dari mereka. Saya dari kecil memang sering dibawa oleh Bapak kemana-mana, tapi saya tidak pernah ada tekanan dari mereka untuk menjadi ini itu ya. Jadi bertemu dengan orang, mereka tahu saya ini anaknya Pak Habibie. Ekspektasinya bisa selangit. Gitu ya. Kalau saya tidak memenuhi ekspektasi tersebut, itu bisa jadi bumerang. Gitu ya. Dan ada juga tidak semua orang berpikir positif. Ini mungkin kebetulan positif ya. Jadi saya jadi ini memang sebagian kena Bapak dan Ibu, tapi sebagian juga kena saya sendiri. Dan ada proses yang dilakukan sendiri Ada juga. proses, harus jelas ada proses, benar. Oke, sedikit saja Kang Maman. Jam tangan ini dipakai oleh Pak Habibie sejak kapan? Yang ini? Iya, Udah lama sekali. udah lama. Artinya kemungkinan 13 November 99 dipakai Pak Habibie. Itu saya tidak tahu. Oke, katakanlah bisa saat itu. Bisa saja. Itu momentum di mana Pak Habibie merasa dipermalukan oleh MPR. Ya. Karena pertanggungjawabannya ditolak. Ya. Padahal keberhasilannya luar biasa. Dolar 16.800-an bisa jadi 7.000, bahkan pernah jadi 6.500. Iya. Nggak dilihat oleh MPR. Iya. Betapa turbulensi politik itu begitu berat. Iya. Siap menghadapi hal-hal seperti itu? Saya kira saya belajar dari contoh Bapak. Saya waktu itu berada dengan Bapak, bukan di samping Bapak, tapi saya di rumah. Terus kemudian apa yang dilalui dan dialami itu kita diskusikan sekeluarga. Saya lihat bahwa Bapak dan Ibu itu mereka tabah sekali. Mereka tahu bahwasannya ini adalah satu hal yang bisa terjadi sebagai orang yang berada dalam dunia politik. Itu katakanlah itu turbulensi politik. Kalau kita naik pesawat, kita siap dengan turbulensi. Jadi kalau kita berharap tidak ada turbulensi, ya kalau kita beruntung tidak ada turbulensi. Tapi kalau ada, ya jangan kita kaget-kaget. Ya, memang itu bagian daripada alam gitu ya. Begitupun juga di politik. Tapi yang penting apa? Kita jangan jadi korban. Korban itu ya menang kalah juga bagian daripada bagian politik gitu ya. Baik, terima kasih. Abad yang lampau tidak ada yang percaya di dunia ini Indonesia bisa buat pesawat. Dia bilang, kalian hanya bisa buat becak aja. Ini negara buruh, petani, tapi kayak gitu nggak bisa. Udahlah, lupakan, kita import aja. Dipersembahkan oleh Sebelum kita ulas lebih dalam lagi, kita lanjut dulu. Box selanjutnya nomor berapa? Karena masih banyak box yang menarik, teman-teman. Saya pilih nomor 5. Boleh, box nomor 5. Kita buka dulu box nomor 5. Legacy. Ya. Masih ada hubungannya, Intan silakan. Oke, Kang Ilham, kita pasti dari tadi juga berkali-kali gitu ya menyebut almarhum Eyang Habibie yang pasti tidak terlepas dari bayang-bayang beliau. Kira-kira mungkin apa core values dari beliau yang akan Kang Ilham bawa nih, terutama untuk menghadapi dinamika politik yang mendatang? Oke, salah satu core value adalah daya juang. Ya, kita harus berjuang, harus tidak kenal lelah dan menyerah. Itu penting, saya kira. Ya. Karena siapapun dalam hidup akan mengalami adanya kegagalan pasti. Jadi tidak ada satupun orang yang luput dari itu. Kalau kita berpikir dunia ini sempurna, perfect gitu, nggak ada. Itu cuma ilusi. Tapi kalau kita percaya kepada sesuatu,
kita harus benar-benar sampai ke ujungnya kita harus berusaha. Jadi nggak boleh menyerah. Contoh yang konkret adalah kita sama-sama di sini mungkin ingat atau melihat sendiri di TV adanya penerbangan perdana dari pesawat terbang N250. Itu kapan? Tahun 95. Tidak bisa berhasil kenapa? Karena Krismon. Ya. Jadi waktu itu IMF melarang negara kita, pemerintah kita untuk mendanai proyek-proyek seperti N250. Bapak tentunya waktu itu kan menjabat sebagai RI 1. Jadi karena ada yang lebih penting daripada pesawat, yaitu adalah menyelamatkan negara, Bapak harus mengorbankan itu demi negara. Nah, kita lalui turbulensi itu, alhamdulillah menjadi stabil lagi, tapi sayangnya pesawat itu tetap dilanjutkan. Jadi itu nongkrong menjadi mangkrak dan nggak jalan. Bapak ambil inisiatif lagi di umur sudah di atas 70, mulai lagi dengan pesawat namanya R80. Nah, R80 itu kita, jadi saya dan Bapak itu, Bapak mendirikan perusahaan, saya ikut di situ. Kita membiayai itu dengan uang kita sendiri. Gitu. Ada yang memang berinvestasi ke situ, tapi tidak banyak. Banyakkan dari kita sendiri. Nah, itu bayangkan, kita udah coba sesuatu, itu gagal karena masalah politik, masalah yang lebih besar daripada pesawat. Nah, sampai dengan Bapak wafat, kita masih menjalankan itu. Berarti apa? Tidak menyerah kan? Karena kita percaya kepada itu. Jadi nggak boleh cepat kita, kalau kita percaya kepada sesuatu dan kita rasakan benar, perlu untuk kita, untuk negara, bangsa, ya kita harus tetap terus ke situ. Nah, tapi memang prioritas negara kita itu memang belum sampai pada fokus di industri penerbangan ya, Bang Ilham? Industri penerbangan ini adalah satu contoh sebetulnya. Kebetulan ini adalah salah satu industri yang paling kompleks. Bayangkan kita mempunyai produk yang secanggih N250 atau R80. Itu sebetulnya adalah satu bukti bahwasanya kita sebagai negara dan bangsa mampu membuat sesuatu yang kompleks. Kalau kita putar kembali roda waktu kita ini, katakanlah 50 tahun yang lalu. Dulu tahun 70-an, abad yang lampau, tidak ada yang percaya di dunia ini Indonesia bisa buat pesawat. Dia bilang, kalian hanya bisa buat becak aja. Ini negara buruh, petani, tapi kayak gitu nggak bisa. Udahlah, lupakan, kita import aja. Nah sekarang kita paling nggak percaya, kan kita bisa kok. Asal dikasih kesempatan. Nah, tapi tunggu Mas Ilham, satu lagi nih yang paling penting. Yang fokus dengan mimpi seperti ini tuh apakah hanya Habibie dan family atau mungkin di luar sana ada? Oh, banyak. Banyak ya, sekali. sebenarnya banyak ya? Banyak sekali yang boleh dikatakan percaya kepada visi ini. Terutama orang-orang yang memang bekerja di perusahaan-perusahaan seperti ini dan orang-orang yang dididik seperti ini. Gitu. Karena kalau kita tidak pernah mengalami ini, mungkin kita memang tidak tahu. Jadi nggak bisa disalahkan. Oh, ini salah satu legacy tadi ya? Legacy dari itu banyak sekali Bapak. ya. Banyak sekali yang dikirim ke luar negeri atau juga dapat beasiswa. Dia bekerja di dunia ini, mereka percaya. Tapi kan itu bukan mayoritas. Betul sekali. Silakan. Gini, Kang Ilham nggak di dalam ranah politik aja. Tantangannya udah sedemikian banyak. Nah ini masuk ke ranah politik. Begitu beda pandangan atau beda visi politik, bukannya makin takut itu bakal makin digencet gitu. Ya, saya kira dalam hal itu saya kembali lagi pada perjuangan ya. Kalau kita percaya kepada itu, justru harus masuk ke dunia politik untuk memperjuangkan visi ini lebih dijalankan gitu ya. Kalau kita hanya di luar itu, kita hanya bisa melihat bahwasanya visi itu lama-lama runtuh gitu ya. Jadi saya kira, dan sekarang momentumnya, kenapa? 21 tahun mendatang, tepatnya pada tahun 2045, itu tidak lama ya, cuma 4 kepresidenan. Itu kita sudah mau jadi maju. Katanya mau jadi Indonesia emas. Tapi gimana caranya? Apakah bisa dengan cara ini? Dan saya kira pemerintah udah tahu sebetulnya. Kalau kita lihat perencanaan yang dilakukan oleh Bappenas misalnya, itu kelihatan kok ya, bahwasannya kita mau seperti itu. Tapi mungkin publik belum begitu sadar ya, bahwasannya itu sudah ada dalam perencanaan pemerintah. Silakan Kang Maman. Ada dua yang saya nggak bisa lupa dari Pak Habibie walaupun cuma 1 tahun 6 bulan. Memisahkan Bank Indonesia dari pemerintah supaya BI nggak diintervensi itu luar biasa. Yang kedua, Undang-Undang 4099, tonggak pers. Undang-undang tentang pers, demokrasi pers itu terjadi di situ. Bagaimana ya perasaan Pak Habibie kalau melihat sekarang pers kita justru satu persatu hilang? Kalau menurut saya mulai dengan pers dulu ya. Memang atau prinsip Bapak itu adalah Bapak melihat bahwasannya kita sebagai negara hanya bisa melalui badai yang luar biasa yang kita alami pada tahun 98-99 dimulai dengan satu krisis moneter menjadi krisis politik hanya kalau kita melakukan demokratisasi. Sebagai contoh pembanding, banyak demokratisasi dan desentralisasi.
banyak negara lain kayak yang memang dia mau melakukan itu, dia pecah. Kayak Uni Soviet, pecah. Yugoslavia pecah. Kita tidak pecah. Karena kita juga bukan saja melakukan demokratisasi, tapi juga desentralisasi. Kemudian juga pers juga harus desentral, maksudnya tidak di bawah kekuasaan, dia harus bebas. Kalau dalam teori kemasyarakatan kan ada yang quintuple helix ya. Itu independen kan, ada pemerintah, bisnis, akademia, organisasi kemasyarakatan, profesi, dan ada yang kelima media. Itu semuanya independen ya. Jadi dengan adanya, sebutlah itu sebagai desentralisasi, itu dalam demokrasi kan ada yang namanya check and balance ya. Jadi itu berlaku baik untuk bank sentral. Jadi dia membuat kebijakan yang tidak diperintahkan oleh pemerintah untuk eksekutif. Kalau demokrasi kan ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini di luar itu ya. Jadi dia bisa independen dan oleh karena itu membuat keputusan-keputusan yang rasional gitu ya. Jadi jangan dipolitisir. Begitupun dengan pers ya. Dia kalau dia independen bisa memberikan informasi yang bermutu bagi yang mengambil keputusan. Kalau itu pun juga di bawah kekuasaan, ya kita akan informasi yang kita peroleh ya begitu-begitu aja. Setuju. Nggak bisa itu ya. Tapi tadi kan Bang tadi kan menyebut hilangnya pers satu-satu. Yang saya lihat itu sebagian itu bukan karena kalau hilang ya, itu ada faktor bisnisnya juga ya. Karena ada perubahan dari segi bisnis model pers ya. Jadi ada faktor online, ada juga kebiasaan yang baru dari pemirsa, pembaca. Itu juga faktor kenapa ada banyak yang hilang. Tapi bukan, kalau yang saya lihat bukan, yang utama bukan karena misalnya ada tekanan daripada pemerintah dia cabut. Kan siup nggak ada lagi. Ya, jadi berkat undang-undang itu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Habibie. Selayaknya, apakah pendidikan formal atau pendidikan tinggi secara formal itu masih penting menurut Kang Ilham? Dipersembahkan oleh Sedikit saja sebelum ke box lainnya, apa yang disampaikan Bapak atau bagaimana sih ekspresi Bapak ketika beliau itu mungkin bingung atau harus benar-benar memikirkan keputusan yang berat itu, beliau di balik layar itu seperti apa suasananya? Dan apa yang dilakukan Mas Ilham? Kita waktu itu saya ingat sekali ada diskusi menit. Saya diskusi dengan Bapak, kenapa itu dilakukan? Bapak bilang begini, Ham, kamu harus mengerti. Kalau saya tidak lakukan, percaya sama saya, setelah saya nggak ada yang berani, cuman saya aja. Dilakukan. Dan dia bilang ya itu bisa berakibat negatif. Ya biarlah, nggak apa-apa. Yang saya harus lakukan yang benar. Terus Kang Ilham? Ya saya bilang ya saya mendukung dong. Ya. Itu kan Bapak yang membuat keputusan ya. Jadi ya Bapak tahu konsekuensinya seperti apa. Tapi Bapak bilang ini benar, saya tidak peduli mengenai populer atau tidak. Kalau saya tidak memutuskan itu, untuk selamanya kita akan ada beban itu. Karena kita dulu mungkin tidak begitu ingat ya, tapi dulu diserang kiri kanan, Indonesia nggak boleh ini. Sekarang kita kayak dalam bahasa Inggris poster boy. Kita udah nggak ada lecet sama sekali. Kita menjadi contoh baik sebagai demokrasi karena tidak ada beban sama sekali. Tapi bayangkan kita masih ada tim-tim yang sekarang menjadi negara independen, itu buat kita beban besar. Nah, boleh dibagi ilmu dong. Apa value yang didapatkan oleh Mas Ilham sebagai saksi dari seorang Pak Habibie yang mengambil keputusan besar seperti itu? Yang saya tadi bilang itu, kita harus berani membuat keputusan yang tidak populer dan menerima konsekuensinya. Baik, terima kasih. Kita lanjut dulu. Kang Ilham, pilih box nomor berapa? 8. Kita buka box nomor 8. Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek. Nah, teman-teman, kali ini kita mau sedikit peregangan ya. Saya ingin teman-teman boleh bangkit berdiri untuk berbaris, termasuk Mas Ilham. Mas Ilham nanti boleh di bagian paling belakang. Silakan. Kita mulai dari Bang Hensat di urutan depan. Sesuai umur. Paling tua. Oke. Baik, langsung saja. Bang Hensat. Influencer pergi ke IKN, saya pikir mau tinggal di sana. Taunya cuma mau piknik. Jangan ya, Dek ya. Mau bikin pesawat dalam negeri tapi tidak mau berkontribusi. Jangan ya, Dek ya. Kang Maman. Katanya hakim itu pengadil, tapi kok nggak adil? Jangan ya, Dek ya.
Membantu orang lain, tapi orang yang dibantu malah lebih ngegas. Jangan ya, Dek ya. Gua pikir alasan nggak ke sekolah karena hujan itu cuma anak kecil. Ternyata presiden juga. Jangan ya, Dek. DPR seharusnya ikut rapat paripurna, malah ikut senam bersama. Jangan ya, Dek. Tepuk tangan, terima kasih Pak Nelly. Silakan duduk di tempat masing-masing lagi. Kok bisa pas gitu ya dapatnya DPR? Karena kalau kita nggak berani takutnya. Aduh. Baik, kita akan langsung lanjut ke box selanjutnya. Pilih nomor berapa, Kang Ilham? 3. Box nomor 3. Data pribadi. Oke. Saya mau tanya Kang Ilham, selain Bapak, ada nggak sih sosok yang menjadi inspirasi dalam hidup ini? Banyak. Oke, yang benar-benar di look up to gitu. Look up to ya. Ada beberapa sosok ya, misalnya tergantung dengan bidang gitu ya. Ada bidang agama, ada bidang keilmuan, ada bidang bisnis gitu ya. Kalau tokoh bangsa? Tokoh bangsa. Saya banyak baca ya, saya suka banyak baca. Saya tidak mengenal yang bersangkutan, tapi saya kira itu memang Bung Karno itu luar biasa. Ya. Dan beberapa tokoh juga kayak Bung Hatta, memang sebagai pendiri, kalau kita tahu latar belakang mereka masing-masing, mereka sangat instrumental dalam gerakan kemerdekaan sewaktu kita masih di bawah Belanda. Itu sangat-sangat inspiratif. Oh ya, Bung Karno dan Habibie ya, luar biasa ya, tokoh nasional kita pun juga sangat menghormatinya. Nah, Gian, terkait dengan data pribadi, silahkan dikulik-kulik apa yang bikin penasaran Gian terhadap sosok Kang Ilham ini. Bagaimana sosok Kang Ilham melihat, kan Eyang tuh sangat fokus dengan dunia pendidikan, ada yayasan pendidikan juga. Melihat dunia pendidikan Indonesia ke depannya. Iya, saya kira kita memang hidup dalam satu zaman di mana ada banyak perubahan. Yang perubahan itu dicetuskan oleh manusia sendiri melalui pengembangan beberapa teknologi yang saya kira ada dampak luar biasa kepada dunia pendidikan. Yang kita mungkin ada dalam benak kita saat ini itu terutama dengan artificial intelligence itu ya, atau kecerdasan buatan. Itu akan punya dampak besar kepada mindset kita dan juga kepada keinginan banyak orang untuk belajar gitu ya. Dampak besarnya lebih banyak dampak manfaat atau mudaratnya? Kalau menurut saya itu dua-duanya bisa terjadi. Susah dikatakan yang mana yang lebih besar. Tapi teknologi baru itu selalu dengan dua-duanya gitu ya. Jadi kita sebagai negara harus memastikan bahwasanya alat itu memang jangan menggantikan, tapi dia kayak alat bantu, tetap. Jadi menjadi kayak amplifikasi daripada apa kita lakukan. Ya, jangan menjadi pengganti. Gitu ya, kemarin saja kita sudah diingatkan dengan kasus kebocoran data ya, data pribadi itu juga bagian dari perkembangan teknologi. Nah itu gimana menurut Anda? Nah kebocoran data itu kecelakaan. Ya, jadi memang ada peraturan untuk berkelakuan dengan baik itu sebetulnya sudah ada, tapi tidak dipatuhi. Ya, jadi di sini kan kalau saya boleh gambarkan kasusnya, ini kan kebocoran data itu terjadi karena ada yang menyerang gitu ya, dia membuat itu. Tapi proteksi itu juga sebetulnya sudah ada, tapi mungkin tidak cukup. Kesalahannya fatal itu adalah bahwasannya tidak ada backup gitu ya. Jadi kalau kita, padahal SOP, Standard Operating Procedure itu mengharuskan ada backup. Kalau karena tidak ada backup ya benar-benar ada yang menderita sekali. Tapi itu nggak boleh terjadi karena tidak patuh kepada peraturan. Gitu. Shelly. Kang Ilham, menarik sekali penjelasannya. Saya ingin nyambung sedikit aja. Ada istilah di Barat sekarang mengatakan education without wall. Jadi sekarang pendidikan itu tanpa batas, borderless. Badan kita boleh sekarang ada di Indonesia, tapi one click we can connect to 1,000 of people, one click we can share and get 1,000 of information. Satu kali klik jarak ruang waktu jadi nggak ada lagi arti. Dilalahnya itu terjadi pada generasi kami pasca 2019. Dengan kata lain, proses terbentuknya karakter kami ini betul sekali itu. Mulai berubah, Kang. Nah, Gen Z maksudnya. Gen Z. Gen Z, ya. Oh, Gen Z. Gen Z juga. Itu kolonial bukan milenial aja. Dalam pandangan Kang Ilham, karena tadi di awal sudah menyebut 2045. Apa tantangan kami ini dan apa yang harus kami lakukan sebagai Gen Z, generasi muda untuk menghadapi itu agar proses pendidikan itu tetap selayaknya? Apakah pendidikan formal atau pendidikan tinggi secara formal itu masih penting menurut
Kang Ilham? Kalau menurut saya masih penting, mungkin bentuknya berbeda gitu ya. Gen Z punya satu hal yang berbeda dengan milenial, yaitu waktu dalam fase pembentukan karakter mengalami pandemik COVID, di mana nggak boleh berjumpa dengan siapa-siapa, kita benar-benar terisolasi, hanya bisa berinteraksi dengan kebanyakan orang melalui online. Ya. Itu dalam fase pembentukan karakter. Di lain pihak kita juga lihat ya, ada kan tema besar saat ini depresi Gen Z. Ya. Kita ini dibanjiri dengan begitu banyak informasi dan komunikasi secara digital dan virtual. Kita apa yang harus kita punyai? Satu, kita harus punya daya kurasi. Ya. Yang mana informasi benar, yang mana yang tidak benar. Kalau tidak ya sama dengan apa kita misalnya kita mau mendapatkan informasi tapi nggak bisa baca dan tulis, nggak bisa. Itu yang mendasar itu harus ada. Gitu ya. Literasi yang dasar itu. Oke. Itu hanya dapat lewat pendidikan. Dipersembahkan oleh Kang, silakan. Boleh apa yang harus dilakukan oleh generasi kita Gen Z? Wah, ya. boleh. Nih, saya 1, 2, 3 ya. Kalau Ini juga Kang Maman lebih ke tepatnya. Kang Maman ini ambang generasi Ya, Z Kang sekarang. Maman saat ini dalam proses pendaftaran masuk ke generasi Z. Apa yang harus kita lakukan supaya industri penerbangan kita kembali? Apa yang harus Gen Z lakukan supaya R80 itu kembali mengudara? Supaya kita bisa menjadi apa ya? Kita bisa punya flagship penerbangan yang memang asli produksi anak bangsa. Gitu. Apa yang harus kita lakukan, kan? Nah, sebelum dijawab ada satu caranya. Mungkin bisa undang influencer untuk mendorong agar bangkit kembali begitu. Iya dong. Ya. Bener kan? Influencernya nggak perhatian ke sana. Ya. Silakan. Memang Kecuali sudah yang benar apa yang dikatakan oleh Gimana? saya kira yang bisa dilakukan ya memang harus secara massal mendukung, menyatakan bahwasanya ini adalah impian bangsa, bahwasanya ini adalah satu hal yang penting. Kalau itu kedengaran dari banyak orang ya makin kelihatan bahwasanya ini benar-benar keinginan. Benar kan? Enggak, Benar, soalnya- ketemu tangan buat Yohana. Benar itu ya. Karena kan tadi Kang Ilham bilang dari Pak Habibie kalau nggak kita pasti nggak ada lagi yang ngurus. Dan ternyata tepat itu kan sekali. benar kan? Bapak juga seringkali menyatakan kalau kita tidak mengembangkan negara bangsa kita siapa lagi? Ya. Harus kita gitu ya, nggak Betul. bisa kita harapkan orang lain. Orang lain punya kepentingan untuk dirinya tapi bukan untuk kita. Kita harus mengambil inisiatif sendiri termasuk ya R80 itu sebagai lambang ya. Jangan kira itu segala-galanya. Ada juga proyek yang lain yang penting. Tapi R80 atau juga pesawat pada umumnya itu sudah menjadi sesuatu yang satu ikon gitu ya. Banyak negara, banyak bangsa di luar tahu bahwasanya kita buat pesawat bisa. Dan tidak banyak negara yang bisa gitu ya. Itu dia respect dengan kita karena kita bisa seperti itu. Oke. Nah sekarang Intan sebagai Gen Z dan juga influencer juga nih. Iya. Siap juga nggak sih untuk mengumandangkan semangat mendukung industri penerbangan kita? Pastinya kita juga Pasti. mendukung. Tapi mungkin juga karena Kang Ilham mau terjun ke dunia politik, tadi kita mungkin bahas tentang edukasi juga. Karena kan nih R80 nggak mungkin terrealisasi kalau misalnya SDM kita tidak memadai. Sementara sekarang ini ada fenomena di mana mungkin kita lebih mengejar kuantitas jumlah sarjana dibanding kualitasnya. Mungkin ada nggak ya gebrakan yang bisa kita expect dari seorang Kang Ilham dalam melahirkan sarjana yang berkualitas supaya bisa berdaya saing dan mungkin juga nanti ada andilnya dalam proyek negara? Oke. Kalau kualitas itu menurut saya bukan saja dari kurikulum akademis, tapi juga dari relevansi kurikulum itu untuk yang akan menggunakan sumber daya manusia yang dicetak oleh dunia akademisi. Jadi yang kurang di Indonesia itu adalah komunikasi dan kolaborasi lintas sektor. Ini ada sektor akademia, itu ada universitas, sekolah vokasional, politeknik, ini ada industri, ada bisnis. Mereka itu punya standar dan norma sendiri-sendiri dan yang lintas itu buat saya kurang. Ya. Itu jadi orang yang lulus itu seringkali ya dia masih harus dilatih kembali, belum cocok. Seringkali kena nggak ada yang cocok, diambil dari luar yang lebih cocok. Itu kan sayang. Padahal kita banyak SDM-nya. Tapi ya itu yang saya lihat di lapangan memang itu yang terjadi. Ya. Jadi di lain pihak memang kita banyak punya orang yang pintar. Tapi kepintaran itu tidak akan banyak bermanfaat kalau memang tidak
dikawinkan dengan pengalaman dan keperluan yang ada di lapangan. Oke, Termasuk sedikit soal saja. lintas usia. Oke, Gian, sedikit saja sebelum ke Kang Maman. Terakhir, Gian. Kasih aja. Saya bisa. Singkat saja, Kang. Dari 1 sampai 10, kalau Kang Ilham masuk ke politik, kira-kira yang Kang Ilham tadi sampaikan, hub kolaborasi antar sektor untuk merealisasikan R80 ini 2045 boleh jadi adalah sesuatu yang kita semua anak muda lihat dan banggakan. Itu dari 1 sampai 10 di angka berapa, Kang Ilham? Buat saya itu angka 10. Penting sekali. Penting sekali. Ya. Kalau saya boleh tambahkan, kalau saya ditanya, Pak Ilham, ini Anda itu punya program ke depan, impian mengenai Jabar apa? Apa saja yang mau Anda kerjakan? Saya sebut 3 hal. Lapangan pekerjaan harus kita dorong. Itu kurang sekali. Itu nomor 1 ya. Yang kedua itu pendidikan. Pendidikan terkait dengan pekerjaan. Jadi bukan pendidikan, tapi harus ada kaitan dengan itu. Kalau kita pendidikannya bagus, tapi tetap susah menemukan lapangan pekerjaan, ya bagaimana ya, susah. Yang ketiga yang saya mau dorong, harus tekan, itu adalah UMKM. Karena UMKM itu penyedia utama dari lapangan pekerjaan Indonesia. Lebih dari 90% orang di Indonesia kerja di UMKM. Jadi mereka itu kalau kita misalnya mendorong industri, jangan mereka tertinggal. Harus diintegrasikan dalam kebijakan. Dia menjadi supplier, dia menjadi partner, atau dia sendiri menjadi besar. Dan kalau lihat di Jabar, ini sebagai contoh ya. Karena itu provinsi yang sangat besar dan kompleks, banyak sekali. Dan itu 3 itu, yang lain tuh menurut saya otomatis terbantukan. Bukannya nggak penting, masih ada kesehatan, masih ada keamanan, masih ada kedaulatan pangan dan sebagainya. Oke, marilah kita bicara mengenai itu. Tapi yang 3 itu kayaknya kalau itu didorong, banyak sekali yang terbantukan. Baik, oke, terima kasih. Gian, singkat Gian. Tadi semua pesawat. Ada pertanyaannya, udah ada pertanyaan. Ada. Ini berbobot ini. Berbobot ya. Percaya UFO nggak, Kang? UFO. Penting ini, Gen Z banget ini. Gen Z Kan banget. industri ya, teknologi. Industri bro, Gen Z. Pertanyaan menarik. Saya kebetulan udah berulang kali ikut dalam konferensi UFO, percaya atau enggak? Mau kan? Ada teman saya dia orang seniman dari Jogja. Saya berulang kali sudah ikut di konferensinya dan memang itu satu tema yang sangat menarik gitu ya. Adanya atau tidak itu kita bisa diskusi panjang lebar gitu ya. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas efek daripada kepercayaan terhadap UFO atau tidak itu melahirkan banyak sekali spekulasi yang menurut saya juga mendorong kita untuk bermimpi. Nah itu menurut saya UFO itu adalah manifestasi daripada rasa ingin tahu kita. Ya, jadi kita ingin tahu sesuatu dan menurut saya sih jangan itu dibatasin. Ya. Karena hanya dengan impian yang kita punyai sama-sama kita bisa mencapai apapun saja. Kita harus bermimpi gitu ya. Bermimpi dari impian menjadi visi, menjadi kenyataan. Jadi tidak perlu dipersoalkan percaya atau tidak, ada atau tidak. Oke. Kenapa? Gian. Ya. Jadi gimana sih sebetulnya kehidupan lo di bumi dengan di luar angkasa sama nggak? Maksudnya alien gitu Kan kan. cerita, dia tuh pengen eksistensi aja sebetulnya makanya nanya ke kalian. Enggak, tapi gue pengen ngasih tahu sebenarnya piring terbang itu ada di rumah. Iya, itu piring terbang. Oke, baik teman-teman, ini menarik sekali karena pembicaranya lagi-lagi ya kita juga banyak ilmu ya dari Kang Ilham. Namun waktu kita terbatas, langsung saja saya persilakan Kang Maman untuk mempersembahkan sebuah sajak. 11 September 2019 Pak Habibie wafat. 3 hari kemudian di tempat ini, di studio ini, kami melepas Pak Habibie dengan acara catatan sang teknokrat waktu itu. Dan saya diminta untuk membuat puisi untuk Bapak. Kau lipat kertas putih itu hati-hati. Sudut-sudut kau bentuk, kau jadikan pesawat, lalu kau lambungkan ke langit tinggi. Dan berjuta anak negeri lambungkan cita-citanya ke langit tinggi. Aku ingin seperti Habibie. Tak lantas buatmu melambung, lupa daratan, melayang-layang. Labuhkan hatimu tetap satu di bumi. Ainun. Tak perlu yang sempurna. Cukup temukan yang selalu membuatmu bahagia. Membuatmu berarti lebih dari siapapun. Tutur Habibie. Cinta sejati berbalas sehati. Ainun menatap sang pemilik sepasang mata bola itu. Ruth. Kamu orang paling keras kepala, orang paling sulit yang pernah aku kenal. Tapi jika aku harus mengulang hidupku, aku akan tetap memilih kamu. Sepasang itu satu menyatu, abadi, hingga goresan penghabisan sekali. Dulu katamu Habibie, mati aku takut sekali. Kini tidak lagi.
Karena yang pertama akan temui aku di pintu abadi, buku dan Ainun, kekasih hati. Sepasang kekasih kini berbaring bersebelah, mengakhiri kisah mengekalkan kasih. Pesawat itu telah terbang tinggi, berlabuh abadi. Habibi, selamat jalan. Kami semua menunggu giliran. Terbang, terbanglah kekasih, bersua terkasih. Terbang, terbanglah kekasih, berlabuhlah di pelukan Sang Maha Kasih. Habibi. Terima kasih teman-teman. Silahkan closing statement, Kang Ilham. Saya kira yang saya selalu tekankan kepada generasi yang sangat muda, itu adalah kita harus punya PD. Percaya diri. Percaya diri. Jadi jangan kita minder gitu ya. Nggak bisa ini, nggak bisa itu. Oh nggak mungkin kita seperti ini. Itu yang saya, itu kalau saya boleh kutip Bapak lagi ya, karena ini kan banyak dari Bapak ya. Kita banyak tahu mengenai ucapan Bapak terhadap satu negara yang dekat di sini, kita kenal sebagai Singapura. Di Singapura itu orang tahu bahwasanya istilah red dot itu lahir dari Bapak. Bapak yang mencetuskan red dot. Singapura dalam bahasa Inggris ya, maaf. Singapore is just a red dot on the map. Singapura hanya titik merah di atas peta dunia. Banyak orang tidak tahu bahwasanya itu bukan mau cemooh Singapura. Tapi justru mau kritik, otokritik kita. Kalau Singapura itu memang hanya cuman merupakan titik merah di atas peta dunia. Tapi mereka berani berpikir secara besar. They are so small but they think big. Kita ini harus punya ambisi, harus punya mimpi besar. Ya tidak semuanya bisa mewujudkannya. Tapi kalau tidak mulai dengan mimpi yang besar, apa yang kita bisa capai dalam hidup? Baik. Kalau kita mulai dari mimpi kecil, yang kita capai yang lebih kecil lagi. Jangan seperti itu. Baik. Terima kasih Kang Ilham. Luar biasa sekali. Tepuk tangan juga untuk para panelis. Dan sekali lagi terima kasih untuk para hadirin yang luar biasa dalam Q&A pada malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah setia menyaksikan episode Q&A kali ini. Semoga banyak inspirasi dan manfaat yang mungkin bisa Anda dapatkan. Dan tentu saja tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk yang telah menyiapkan busana yang saya kenakan pada malam hari ini. Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Dan kita akan jumpa lagi di episode Q&A yang lebih inspiratif lainnya pemirsa. Mewakili kru yang bertugas. Saya Yohana Margarita undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi. Pede dan semangat. Dah. Terima kasih Mas Ilham. Silahkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.